Akhir-akhir ini selalu muncul di beranda berbagai media sosial saya seperti YouTube, TikTok, Facebook tentang film terbaru Netflix ya yang berjudul Ice Cold, yang menceritakan tentang kisah Jessica Wongso yang telah divonis 20 tahun penjara karena membunuh temannya yang bernama Mirna. Jadi hari ini kita akan membahas tentang itu dan sangat menarik ya. Kenapa sangat menarik? Banyak sekali saya melihat komentar-komentar bagaimana kasus itu memiliki banyak kejanggalan. Terutama banyak yang berkata bahwa Jessica ini bukanlah pembunuhnya, dia hanya dituduh. Namun di lain sisi, ada juga orang-orang yang yakin bahwa pelakunya adalah Jessica. Namun jika kita melihat kembali ke tahun 2015-2016 seperti itulah ketika kasus itu pertama muncul. Kasus itu pertama terjadi. Itu ketika itu orang banyak menghujat Jessica. Menganggapnya pembunuh berdarah dingin lah, ini itulah. Jadi sekarang ini semua berbalik. Lebih banyak yang mendukung dia. Pengaruh media juga sangat besar karena pada tahun 2015-2016 begitu media sosial belum begitu gencarnya. Nah, sedangkan sekarang dengan pengaruh media, pola pikir masyarakat bisa diubah. Jadi dengan sekali viral, sesuatu itu bisa menanamkan sebuah persepsi pikiran kepada orang banyak. Seperti itu. Namun jika kita mencermati kasusnya yang sudah diputus ya, bahwa Jessica ini bersalah dan dihukum 20 tahun penjara. Dilihat dari kasusnya memang banyak kejanggalan. Tapi juga kita tidak bisa mengatakan bahwa Jessica tidak bersalah. Kenapa? Karena pertama, ini kan opini publik yang dibangun. Jadi itu tidak berdasarkan proses pengadilan pada saat itu yang berlangsung panjang dan banyak terungkap berbagai fakta yang dipertimbangkan hakim sebagai sebuah keputusan. Namun juga tidak pula kita bisa memvonis bahwa Jessica ini betul-betul bersalah. Walaupun memang pengadilan telah memutuskan bahwa Jessica ini bersalah dan harus dipenjara selama 20 tahun. Tapi karena banyaknya kejanggalan di situ, banyak orang bertanya-tanya, banyak orang meragukan hal tersebut, meragukan keputusan yang diputuskan oleh hakim pada saat itu. Padahal pada saat kasus tersebut lagi hangat-hangatnya pada saat itu, banyak orang yang mendukung, meminta agar si Jessica ini segera hukum seberat-beratnya. Ya, ini sebenarnya hal yang lumrah ya di media sosial, di masyarakat ya. Orang cenderung membela sesuatu yang terlihat bagus. Maksudnya terlihat bagus itu cantik, tampan, menarik seperti itu ya. Nah, dalam kasus Jessica pada awalnya pada tahun 2015-2016 itu ya, ya orang melihat bahwa wah, si Mirna ini cantik, kasihan, meninggal diracun oleh teman baiknya seperti itu. Namun sebaliknya di tahun 2023 ini setelah film Netflix ini banyak ditonton orang, menimbulkan kontroversial di mana-mana, orang malah menaruh simpati kepada Jessica ini karena melihat banyak terjadi hal yang tidak sesuai dengan pandangan masyarakat pada saat sidang 2015-2016 tersebut. Contohnya, banyak misalnya otopsi itu tidak dilakukan. Bagaimana mungkin sebuah kasus pembunuhan
tidak dilakukan sebuah autopsi. Karena jika tidak dilakukan sebuah autopsi, penyebab sebenarnya dari kematian orang tersebut tidak bisa dipastikan. Benar tidak? Bisa saja seorang yang duduk tiba-tiba tergeletak, bisa saja diracun, bisa saja serangan jantung, ataupun penyebab-penyebab lainnya. Jadi autopsi itu penting dalam kasus-kasus pembunuhan. Apakah pembunuhan berencana ataukah tidak berencana. Seperti itu. Kita juga tidak bisa meyakini bahwa Jessica bukanlah pelakunya. Kenapa? Karena apa yang kita lihat pandangan publik belum tentu merupakan sebuah kebenaran pada saat pengadilan. Jadi banyak aspek yang dilihat oleh hakim, jaksa seperti itu. Namun setidaknya kita melihat banyak hal yang agak janggal ya. Janggal dalam arti kata yang tidak menggambarkan sebuah fakta yang terjadi. Contohnya adalah Mirna ini dikatakan meninggal karena sianida. Namun dari hasil penyelidikan ternyata bukan hanya Mirna yang meminum kopi tersebut. Kopi yang dikatakan memiliki racun sianida itu. Ada beberapa orang lagi meminumnya. Lalu ada juga pandangan bahwa secara psikologi, gerak-gerik, bahasa tubuh, Jessica menunjukkan bahwa dialah pelakunya. Dan seolah-olah terlihat bahwa Jessica ini seorang pembunuh berdarah dingin yang pandai memanipulasi pikiran orang lain, pandai merencanakan sesuatu dengan sangat rapi seperti itu. Tapi semua itu kan bisa dibantahkan dengan sebuah argumen bahwa seseorang yang ingin membunuh seseorang melalui racun biasanya tidak akan berada di dekat korbannya. Ya logikanya begini, kenapa saya ngeracunin orang, saya di situ, otomatis saya kan jadi tersangka dong, kan seperti itu. Bisa kan orang misalnya memberikan sesuatu itu pada orang tersebut melalui tangan orang lain, lalu dia tidak berada di tempat tersebut, dari benda tersebut yang dikonsumsi korbannya, akhirnya korbannya meninggal karena keracunan. Seperti itu simpelnya kan. Tapi dalam kasus ini Jessica di situ, Jessica ngacuninya di situ, lalu pihak penuntut umum mengatakan bahwa dari gerak-geriknya di cafe Oliver itu dia menunjukkan kejanggalan, sehingga kemungkinan besar dialah pembunuhnya. Ya, kalau gerak-gerik ya, kalau siapapun itu gerak-gerik itu tidak bisa menggambarkan sebuah fakta, sebuah kejadian, benar nggak? Seorang yang bertindak tenang belum tentu dia memang tidak merasa gelisah. Seorang yang menangis belum tentu menunjukkan dia sedang sedih. Jadi sangat dangkal jika melihat sebuah kebenaran fakta, sebuah peristiwa hanya dari gerak-gerik mimik wajah, tingkah laku, jalan ke sana, jalan ke sini, naruh bag atau naruh tasnya di dekat kopi tersebut, menghalangi kamera, melihat arah ke arah atas, mata saling berkedip, itu sangat dangkal lah untuk memutuskan sebuah hal melalui gerak-gerik. Ya, memang pelaku kejahatan gerak-gerik bisa dilihat dari gerak-geriknya. Tapi kan manusia itu gerak-gerik seorang itu dipengaruhi kondisi, situasi, kebiasaan dan banyak hal lain. Jadi sebenarnya yang harus benar-benar dicari itu kan motifnya apa, dari mana dia mendapatkan racun tersebut, sebenarnya seperti itu. Lalu kapan
dia memasukkan racun tersebut, seperti itu. Itu yang paling penting sebenarnya, motifnya dan waktunya ya. Dan di banyak video saya lihat juga menjelaskan bahwa Harsong Ali menentukan racun itu ditaruh di dalam minuman tersebut hingga dikonsumsi oleh Mirna ini jam berapa dari proses penguapan racun tersebut di tubuh Mirna ini. Ya, namanya tubuh ya. Kondisi tubuh ini kita tidak bisa menghitung secara pasti sesuatu. Misalnya sistem pencernaan orang mungkin berbeda-beda karena apa yang dia konsumsi. Kondisi suhu badannya juga mempengaruhi metabolisme tubuh seseorang, kan begitu. Jadi ya sebenarnya diukur begitu bisa, diukur jamnya dari metabolisme racun tersebut itu bisa. Cuma apakah benar-benar sangat akurat seperti itu? Selanjutnya ya kita bisa lihat juga dalam pengadilan itu tidak pernah terungkap motif kenapa pembunuhan itu terjadi. Lalu ada juga satu lagi yang agak janggal, itu pada saat dibawa ke rumah sakit ternyata Mirna masih hidup, dan dia meninggal itu ketika sang suami mengantarkannya pulang. Seperti itu yang saya banyak baca, dengar, lihat ya. Mengantarkannya pulang dari rumah sakit ini kan dibawa ke rumah sakit dulu. Di rumah sakit nanti diobati kan, diobati ini, lalu kondisinya belum sembuh, dibawa pulang dan meninggal di perjalanan pulang tersebut. Ya kita tidak menuduh atau membuat argumen yang menyudutkan pihak tertentu. Tapi kalau misalnya terjadi sesuatu ketika di mobil tersebut, ketika Mirna di mobil tersebut dalam perjalanan pulangnya itu, kan kita nggak tahu, semua orang juga nggak tahu, hanya ya orang di mobil itu yang tahu dan Tuhan yang tahu, kan begitu. Ya itu kan cuma berandai-andai lah, kita hanya berandai-andai saja. Lalu ada juga yang memang janggal itu, bagaimana ayahnya Mirna ini mengatakan bahwa ada botol sianida ini, racun sianida ini. Tapi dalam fakta persidangan ini itu tidak disebutkan botol, tidak disebutkan benda yang untuk menyimpan sianida ini, bentuknya seperti apa, dari mana dia tahu, dasarnya dari mana kesimpulan yang diambil tentang botol sianida itu juga agak janggal. Namun jika kita mengamati kasus tersebut secara terperinci ya, memang dari reaksi dan dari raut muka, dari berbagai sudut hal, yang paling dapat dianggap sebagai pelaku tersangka itu memang Jessica. Ya pasti suatu kasus perlu pelakunya dong kan, nggak mungkin suatu kasus ada kasus kejahatan tanpa pelaku, kan begitu. Nah, dan tapi kan tidak tertutup kemungkinan juga bahwa Mirna ini meninggal bukan karena racun sianida atau mungkin sakit lain-lainnya, kan bisa saja. Kan dikatakan racun yang ditemukan kan 0,2 miligram seperti itulah, yang katanya memang dalam dosis segitu nggak berbahaya, kan dikatakan begitu dari banyak video yang saya tonton. Mungkin aja dia makan apel, kan biji apel juga mengandung kandungan sianida yang kecil gitu ya. Mungkin dia minum biji apel yang memang mengandung sianida ya kan. Jadi banyak hal yang perlu dibuka lebih terang dalam kasus ini. Mungkin karena dulu kita tidak bisa secara live melihat pengadilan kayak kasus FS yang baru-baru ini kan. Nah, mungkin kalau memang
ingin memperjelas kasus ini, ya coba dibuka ke publik, pengadilannya ditelusuri lagi lah tentang kasus ini agar terungkap keadilan untuk semua orang, agar tidak ada tanda tanya dan keraguan di masyarakat ya terhadap kinerja aparat negara, terhadap kinerja kepolisian seperti itu. Dan saya yakin memang pihak kepolisian bekerja maksimal, sangat maksimal dalam segala kasus, termasuk kasus Mirna ini, kasus racun sianida ini ya, karena memang kasus ini juga heboh-heboh lagi karena film Netflix ini ya, yang lagi viral-viralnya sekarang ini ya. Sekian dulu pembahasan kita. Selamat malam, sampai jumpa lagi.